Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain. Saya Muhammad Tarnol Ruci Dewa Brata dan ada 3 teman kelompok saya akan mempresentasikan tugas manajemen pemasaran. Pengertian penetapan strategi produk dan jasa. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, ada karakteristik produk, yaitu tingkat produk. Tingkat produk itu terdiri dari tingkat dasar, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima. Nah, untuk yang poin kedua, ada klasifikasi produk, yaitu ketahanan dan keperwujudan. Itu ada klasifikasi barang konsumen, klasifikasi barang industri. Diferensiasi. Nah, ini ada 2 poin, yaitu yang pertama ada produk. Produk itu terdiri atas fitur, penyesuaian, kualitas, ketahanan, keandalan, gaya, dan kemudahan perbaikan. Dan yang kedua ada jasa. Nah, jasa ini untuk pergunaannya yaitu kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, dan pengembalian. Hubungan merek dan produk. Untuk hierarki produk terdiri dari beberapa kelompok. Setiap produk berkaitan secara hierarkis dengan produk-produk tertentu lainnya. Hierarki produk itu dimulai dengan kebutuhan dasar sampai item tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Untuk hierarki sendiri terdiri dari 7 tingkatan. Yang pertama ada keluarga kebutuhan atau need family. Kebutuhan inti yang mendasari keberadaan suatu kelompok produk. Yang kedua, ada keluarga produk atau produk family. Semua kelas produk yang dapat memenuhi suatu kebutuhan inti dengan efektivitas memadai. Yang ketiga, ada kelas produk atau produk kelas. Sekelompok produk dalam sekeluarga produk yang diakui mempunyai kebersamaan fungsional. Yang keempat, unit produk. Item juga disebut stock keeping unit atau produk varian. Satu unit tersendiri dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan menurut ukuran, harga, penampilan, atau atribut lainnya. Lini produk atau produk lain. Sekelompok produk dalam kelas fungsi yang berkaitan erat karena melaksanakan suatu fungsi yang serupa, dijual pada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama, atau berada dalam rentang waktu tertentu. Terus jenis produk atau produk type. Suatu kelompok produk dalam satu lini produk yang mana sama memiliki suatu dari berbagai kemungkinan bentuk produk tersebut, merek atau brand, satu atau beberapa produk dalam lini produk yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber atau karakter produk tersebut. Sistem dan bauran produk. Bauran produk atau produk mix adalah kombinasi berbagai jenis produk yang dijual kepada masyarakat konsumen oleh sebuah perusahaan atau suatu unit usaha. Bauran produk kebutuhan akan kombinasi pemasaran sangat bervariasi untuk tiap-tiap produknya. Misalnya produk mobil membutuhkan banyak wiraniaga dan upaya promosi
tetapi tidak memerlukan kemasan dan merek yang menawan, tetapi tidak memerlukan pelayanan purna jual. Untuk menemukan bauran pemasaran yang tepat untuk suatu produk, perlu dipelajari perilaku kelompok-kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok masyarakat tersebut adalah konsumen, penyalur, pesaing, dan pemerintah. Konsumen dipengaruhi oleh motivasi membeli, kebiasaan belanja, serta kemampuan masing-masing. Penyalur dipengaruhi oleh struktur perdagangan, peraturan-peraturan yang berlaku, dan oleh motivasi menjual. Pesaing sangat mempengaruhi strategi pemasaran, jumlah pesaing, kekuatan pesaing, jumlah produk sejenis yang beredar di pasar, serta kebutuhan yang ada untuk produk tersebut. Peraturan pemerintah yang menyangkut harga, kompetensi, promosi, dan sebagainya perlu ditimbangkan dalam menentukan strategi. Sistem produk adalah kelompok barang yang berbeda tetapi berhubungan dan fungsi secara compatible. Contoh yang pertama itu HP, yang kedua contoh itu headphone. Terus bauran produk atau produk mix, kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Bauran produk terdiri dari berbagai lini produk. Contoh yang pertama itu Nestle itu loh, jajan-jajan, mengeluarkan beberapa kumpulan produk. Terus contoh yang kedua itu kayak KitKat kan pertama cuma yang bungkusnya warna merah itu cuma coklat doang. Terus sekarang kan sudah sampai ada yang rasanya rasa sakura lah, rasa matcha lah, ini yang baru. Sakura yang kayak warna pink gitu. Terus lebar bauran produk mengacu pada beberapa banyak lini produk berbeda yang dijual perusahaan. Yang kedua, panjang bauran produk mengacu pada jumlah total produk dalam bauran produk. Kedalaman bauran produk mengacu pada banyaknya varian yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini. Konsistensi bauran produk mengacu seberapa dekat hubungan dari berbagai jenis produk pada pengguna akhir, persyaratan produksi, dan saluran distribusi. Analisis lini produk. Dalam menawarkan lini produk, perusahaan biasanya mengembangkan kerangka dasar dari modul yang ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Manajer lini produk harus mengetahui penjualan dan laba setiap item dalam lini mereka untuk menemukan mana item yang dibuat, dipertahankan, dipanen, atau diinvestasikan. Manajer lini produk juga harus menganalisis bagaimana posisi lini produknya terhadap lini produk pesaing. Penjualan dan laba, profil pasar, panjang lini produk, penetapan harga bauran produk, SEO branding, dan penetapan merek bahan baku. Merancang dan mengelola jasa. Perusahaan-perusahaan berupaya mengembangkan satu reputasi untuk kinerja yang unggul dalam penyerahan tepat waktu. Jawaban yang lebih baik dan lebih cepat atas pertanyaan-pertanyaan. Dan
resolusi yang lebih cepat atas keluhan-keluhan. Mengelola jasa didukung oleh produk, semisal produk peralatan. Contoh perkakas kecil, mesin kantor, traktor, mainframes, atau pesawat terbang. Mereka ini memberikan jasa yang didukung oleh produk. Nah, perusahaan yang membuat produk bagus tetapi memberikan dukungan lokal yang buruk itu sangat tidak unggul. Mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Pelanggan memiliki 3 kekhawatiran khusus, yakni yang pertama, mereka khawatir akan keandalan dan kegagalan. Seorang petani mungkin mentolerir mesin pertanian yang rusak setahun sekali, tetapi bukan 2 atau 3 kali. Maksudnya sering rusak, mesinnya itu sering rusak gitu loh. Itu tidak ditoleransi. Mungkin jika 1 tahun sekali rusaknya itu masih bisa ditoleransi, karena mesin kan juga bisa rusak gitu. Pelanggan yang kedua, pelanggan khawatir dengan lamanya kerusakan mesin. Makin lama mesin rusak, makin tinggi biayanya. Pelanggan tersebut memperhitungkan keandalan layanan penjual, yaitu kemampuan penjual memperbaiki mesin tersebut dengan cepat, atau setidaknya menyediakan pengganti sementara. Yang ketiga, pelanggan khawatir dengan biaya sendiri untuk pemeliharaan dan perbaikan. Berapa biaya pemeliharaan dan perbaikan secara berkala? Seperti itu. Mengelola merek jasa. Sejumlah merek yang sangat kuat di dunia ini adalah jasa. Contohnya yaitu jasa keuangan, seperti Citibank, American Express, JP Morgan, HSBC, dan Goldman Sachs. Sejumlah rumah sakit mendapatkan reputasi mega merek karena terbaik di bidangnya, seperti Mayo Clinic, Massachusetts General, dan Sloan Kettering. Susah ya, maaf kalau ada yang salah. Seperti sejumlah merek lain, merek jasa harus tampil mendiferensiasi dirinya dan menyusun strategi merek yang memadai. Mendiferensiasi jasa. Para pemasar jasa sering mengeluh karena sulit mendiferensiasi jasanya. Jika para pelanggan menganggap layanan sebagai cukup homogen, para pelanggan tersebut tidak terlalu peduli pada siapa penyedia jasanya dan sangat peduli pada harga. Tetapi, tawaran jasa dapat didiferensiasi dengan beberapa cara. Pada industri penerbangan, berbagai perusahaan penerbangan telah memperkenalkan fitur seperti program bioskop, barang kenangan yang dijual, layanan telepon dari udara ke darat, dan pemberian hadiah atas pelanggan yang sering naik pesawat mereka. Itu contohnya. Mengelola mutu dan kualitas jasa. Mutu jasa suatu perusahaan diuji dalam setiap pertemuan jasa. Nah, jika karyawan-karyawan eceran merasa bosan, tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, atau sering berkunjung pada saat pelanggan sedang menunggu, pelanggan akan berpikir 2 kali untuk melakukan bisnis lagi dengan penjual tersebut. Pelanggan menciptakan harapan-harapan layanan dari pengalaman masa lalu, cerita dari mulut ke mulut, dan iklan. Pelanggan membandingkan jasa yang
dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan. Jika harapan yang dipersepsikan berada di bawah jasa diharapkan, pelanggan akan kecewa. Jika persepsi jasa memenuhi atau melebihi harapan mereka akan cenderung menggunakan penyedia tersebut lagi. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Dalam pembahasan memahami penetapan harga, terdapat dua subbahasan lagi, yaitu yang pertama, lingkungan penetapan harga yang berubah. Bagaimana perusahaan menetapkan harga, psikologi konsumen, dan penetapan harga. Langkah-langkah dalam penetapan harga terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama, memilih tujuan penetapan harga, yang kedua, menentukan permintaan, yang ketiga, memperkirakan biaya, yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing, yang kelima, memilih metode penetapan harga, dan yang keenam, memilih harga akhir. Dalam penyesuaian harga terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu penetapan harga secara geografis, diskon harga dan insentif penetapan harga promosi, dan yang ketiga penetapan harga terdiferensiasi. Dalam memulai dan merespon perubahan harga terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama, memulai penurunan harga, yang kedua, memulai kenaikan harga, dan yang ketiga, merespon perubahan harga pesaing. Demikian materi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.